tugas saya yang diberikan oleh Bapak Syarul Alim selaku dosen pengampu saya mata kuliah karakter minat dan bakat. Nah, materi yang akan saya bawakan di video ini adalah menjadi mahasiswa yang percaya diri, bergaya hidup sehat, mandiri, kerja keras, berjiwa, wirausaha adalah beberapa nilai karakter yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Nah, nilai-nilai karakter tersebut di atas dapat muncul dan berkembang pada setiap orang. Kita sebagai pelajar atau mahasiswa harus menerapkan nilai-nilai karakter tersebut. Penanaman nilai-nilai karakter ini yang harus dipraktekkan dalam kehidupan kita menjadi sifat dalam tubuh seseorang, dan dari nilai ini kita bisa mengetahui kepribadian atau watak seseorang. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui bahwa nilai-nilai karakter sangat penting dalam kehidupan. Maka dari itu saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama itu adalah percaya diri. Pertama kita harus ketahui apa itu percaya diri. Nah, percaya diri adalah yakin akan kemampuan diri sendiri terhadap pemenuhan tercapainya setiap keinginan dan harapan kita ke depannya untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Percaya diri juga ini dapat mengevaluasi pengalaman masa lalu, dan percaya diri juga merupakan psikologi positif. Nah, perlu kita ketahui bahwa percaya diri itu penting dalam hubungan kita dengan percaya kepada orang lain. Nah, kita harus percaya diri dulu, juga memiliki keyakinan dengan cara mempunyai keberanian, kemampuan untuk mengambil risiko, kesedihan, dan menerima penderitaan dan kekecewaan, dan keyakinan dapat dipraktekkan dalam setiap kesempatan. Yaitu contohnya jika orang tua itu keyakinannya untuk membesarkan anak. Nah, yang kedua itu perlu keyakinan untuk tidur. Nah, yang ketiga itu perlu keyakinan untuk melakukan pekerjaan. Dan keyakinan inilah kita terbiasa mempunyai keyakinan ini. Nah, cara untuk mempraktikkan keyakinan dan keberanian dalam diri kita yaitu dimulai dengan hal-hal yang kecil dan dari kehidupan kita. Dan masalah percaya diri ini merupakan masalah diri sendiri, karena bagaimana supaya kita itu percaya pada diri kita sendiri, maka dari itu kita harus mempercayai diri kita sendiri dulu, lebih dari kita mempercayai orang lain atau orang lain yang percaya kita. Namun percaya diri saja tidak cukup, kita harus infrastruktur dan jaminan bahwa masyarakat pun mendukung kepercayaan dirinya. Contohnya saja itu jika masyarakat bersifat tidak adil terhadap orang miskin, maka orang miskin itu akan kehilangan harga diri karena masyarakat itu merendahkannya di depan banyak orang. Dan orang miskin tersebut itu merasa minder atau malu karena masyarakat membulinya atau merendahkannya di depan semua orang. Jadi harga dirinya itu jatuh. Kedua itu adalah bergaya hidup sehat. Nah, bergaya hidup sehat ini adalah segala upaya untuk menerapkan kebiasaan yang baik dalam menciptakan hidup yang sehat, menghindarkan kebiasaan buruk yang dapat mengganggu kesehatan tubuh kita. Nah, gaya hidup sehat ini adalah kesinambungan kesehatan personal. Ini merupakan aktivitas individu, bisa juga di keluarga atau masyarakat dengan niat memajukan atau menguatkan kesadaran tentang kesehatan atau mencegah atau menguati penyakit. Dan gaya hidup sehat berarti itu bisa diambil dari berolahraga untuk melanggengkan kebugaran fisik dan kesehatan mental. Ini juga berarti makanan yang baik dan teratur, mengobati diri, memperhatikan kesehatan dengan baik, dan menghindari hal-hal yang membahayakan kesehatan. Contohnya itu merokok dan menggunakan obat-obat terlarang seperti narkoba dan lain sebagainya. Gaya hidup sehat ini juga harus memperhatikan penyakit-penyakit ringan, memperhitungkan kondisi jangka panjang, atau bisa mengamati kesehatan sendiri, atau mendapatkan atau melangsungkan kesehatan
yang mesti berlangsung terus-menerus untuk selalu sehat dan mengembangkan kesehatan. Diantaranya adalah mempunyai asupan gizi yang baik, pengamatan atas kondisi kesehatan sehari-hari, olahraga yang teratur, kebersihan, tidur yang teratur. Nah, gizi merupakan asupan bahan penting yang terbentuk makanan atau minuman untuk penyangga hidup atau tubuh yang penting. Mengingatkan masalah kesehatan pada dasarnya dapat dicegah atau dikurangi dengan cara makan atau diet yang sehat. Asupan tersebut harus dilakukan secara seimbang. Nah, jadi di sini kita harus mempunyai pola makan yang seimbang supaya tubuh kita tetap bagus, dan kita harus melatih kita harus menjaga pola hidup kita agar kita terhindar dari segala sakit penyakit, dan kita harus menjauhkan dari jajanan yang tidak sehat. Dan yang berikutnya adalah pengamatan atas kesehatan sendiri, yaitu adalah penting. Contohnya pasien menyadari bahwa ia tidak bisa tidur karena sesak nafas, dan besok harinya ia bisa memeriksakan diri ke dokter untuk meminta pengobatan. Dan yang berikutnya itu aktivitas sosial. Kesehatan pribadi tergantung pula pada struktur sosial kehidupan. Kita berpikir bahwa diri kita sehat, maka kita akan sehat. Dan yang ketiga itu kebersihan. Nah, di sini kegiatan menjaga tubuh agar tetap bersih untuk mencegah infeksi dan sarang penyakit lainnya. Yang ketiga itu adalah mandiri. Mandiri adalah sikap atau perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Dalam keluarga, kemandirian adalah sifat yang harus dibentuk oleh orang tua dalam membangun kepribadian anak mereka. Dan sebagai anak yang mandiri, yaitu anak yang aktif, komponen, dan lain sebagainya. Dengan ini tampak bahwa sifat-sifat itu pun ada pada anak yang percaya diri, namun mandiri mempunyai konsep lebih luas daripada percaya diri. Dengan demikian, orang yang mandiri adalah orang yang cukup diri. Dan orang yang mandiri bukan hanya bisa memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, ia juga dapat memenuhi kepentingan keluarganya. Yang keempat itu adalah kerja keras. Nah, kerja keras itu merupakan perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan guna menyelesaikan tugas, misalnya itu belajar atau bekerja dengan sebaik-baiknya. Nah, pantang menyerah adalah salah satu tanda dari kerja keras, yaitu usaha menyelesaikan kegiatan atau tugas secara optimal. Kerja keras ini dapat ditandai dengan satu, menyelesaikan tugas dalam batas waktu yang ditargetkan, dan yang kedua itu menggunakan segala kemampuan atau daya untuk mencapai sasaran, dan yang ketiga berusaha mencari jalan keluar ketika menemui hambatan. Nah, manusia itu diciptakan di bumi ini untuk bekerja keras dalam rangka mencari kehidupan masing-masing atau menghidupi dirinya masing-masing. Nah, manusia dijadikan supaya berupaya untuk menanggung
dapat bermanfaat seperti berikut: 1. Membina manusia berkualitas. Yang kedua, memupuk kerjasama yang sosial. Yang ketiga, menyediakan lapangan pekerjaan. 4. Sumber kemajuan negara. Dan kelima, menjadikan usaha yang sukses. Dan yang keenam, memberi kontribusi pada pembaruan. Hal ini yang menjadi sifat penting pengusaha adalah hemat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efisien. Yang dapat diindikasikan dengan sifat hemat dan berusaha yaitu adalah pertama, tidak membutuhkan uang untuk membeli barang yang tidak memiliki manfaat. Dan yang kedua, bersedia menggunakan daur ulang. Dan yang ketiga, menggunakan bahan-bahan praktek secara efisien. Komponen yang kedua itu adalah aspek operasional, yaitu yang pertama, kita harus jujur dalam melakukan timbangan dan jual beli. Dan yang kedua, ketelitian dalam pembukuan. Dan yang keempat, penuaian janji yang tepat. Dan kelima, dipersiapkannya saksi atau bukti. Dan keenam, mematok keuntungan yang tidak terlalu fantastis. Dan yang ketujuh, pelayanan pada pelanggan yang baik dan sopan. Baiklah teman-teman, masih banyak ya contoh-contoh nilai karakter yang tidak akan habis. Dan jika saya membahasnya semuanya, yang saya bahas di video ini yang sering saya amati di lingkungan sekitar saya. Dan kiranya video kali ini bermanfaat untuk teman-teman atau siapapun yang menonton dan mendengarkannya. Kiranya materi ini tidak hanya terlintas di benak kalian, tetapi alangkah baiknya jika kalian menerapkan mulai dari sekarang agar nanti di masa depan kalian menjadi jauh lebih baik. Nah, sampai di sini penjelasan saya lewat video singkat ini. Semoga mahasiswa dapat inspirasi untuk melakukan nilai-nilai karakter tersebut. Nah, saya Devi dari Padang, pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. See you.